Halo Sobat channel Indomiliter.com. Dengan diluncurkannya KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo dengan nomor lambung 991 pada 7 Januari 2021, maka menjadi babak baru bagi TNI AL dalam mengoperasikan jenis kapal BRS atau bantu rumah sakit. Bukan sebatas pemasangan logo palang merah pada kapal rumah sakit. Kehadiran BRS dari sisi desain juga benar-benar baru. Sebagian warganet mengira bahwa BRS adalah kapal jenis Landing Platform Dock atau LPD yang dialih fungsi. Anggapan itu tentu tak bisa disalahkan, karena rancangan desain dan struktur luar antara BRS dan LPD terlihat mirip. Bahkan dari segi panjang dan bobot, keduanya tidak terlampau beda. Namun, tahukah Anda bahwa selain urusan fungsi, nyatanya ada perbedaan yang kentara antara BRS dan LPD. Letak perbedaan itu ada pada pintu rampa atau rem door. Sesuai fungsinya, LPD yang masuk kategori kapal amfibi dilengkapi dok basah atau wet well. Adanya dok basah dapat dilihat dari stern rem pada bagian buritan, di mana difungsikan untuk keluar masuknya kendaraan amfibi, termasuk kapal pendarat seperti Landing Craft Utility atau LCU. Tidak itu saja, desain LPD juga dicirikan dengan hadirnya side rem pada bagian sisi lambung kapal yang biasa digunakan untuk akses keluar masuk kendaraan saat kapal merapat di dermaga. Lalu bagaimana dengan kapal bantu rumah sakit atau BRS? Meski desainnya serupa dengan LPD, namun BRS yang punya standar rumah sakit kelas C hadir tanpa stern rem dan side rem. Kepala Humas PT PAL Indonesia, Utario EP, mengatakan kepada Indomiliter.com bahwa bila ditempatkan rem door dan dok basah pada BRS, maka dapat mengurangi kapasitas dari rumah sakit. Seperti diketahui, BRS memiliki kapasitas angkut total personel 643 orang, termasuk 159 pasien. Meski ada perbedaan antara LPD dan BRS, namun LPD yang punya spesifikasi lebih tinggi dapat fleksibel menjalankan peran sebagai kapal rumah sakit. Sebagai bukti, KRI Semarang yang adalah LPD kini dialih fungsi sebagai kapal rumah sakit. Pengalihan fungsi dilakukan dengan melakukan redesign modular untuk perlengkapan medis. Singkat cerita, LPD dapat diubah menjadi BRS, di mana sebelumnya itu telah terjadi pada kapal rumah sakit KRI Dr. Suharso yang dahulu bernama KRI Tanjung Dalpele. Lantas, apakah BRS dapat diubah menjadi LPD? Secara teori bisa saja, namun itu perlu effort dan biaya yang sangat luar biasa besar, lantaran harus melakukan modifikasi besar pada platformnya. Bila melihat dari konsep penomoran pada armada kapal TNI AL, maka tupoksi BRS tidak akan mengarah pada tugas operasi amfibi. BRS diberi kode nomor lambung 99X yang masuk dalam satuan kapal bantu atau satban. Sementara LPD dengan kode nomor lambung 59X masuk dalam kelompok satuan kapal amfibi atau SATVIP. Lepas dari itu, untuk kapasitas dek helikopter dan hanggar antara BRS dan LPD adalah sama. Nah,
Demikian bedah tuntas seputar informasi dalam dunia arsenal armada TNI AL. Nantikan konten-konten menarik lainnya hanya di channel indomiliter.com. Sampai jumpa.